Halo teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya di layar ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing atau berbagi pengalaman ya terkait pengalaman menulis artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah yang saya maksud yaitu artikel jurnal ya. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah sering mendengar ya hal itu. Memang itu yang harus kita respon sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai uh, orang yang ada di dunia akademisi begitu ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini bentuknya sharing. Mungkin materi yang saya sampaikan itu adalah berdasarkan pengalaman. Dan tentu saja ini adalah materi dasar karena saya akan menjelaskan bagaimana kerangka ilmiah karya tulis ilmiah itu terbangun dari kerangka ini. Nah, jika teman-teman bisa melihat kerangka ini lebih baik ya, atau bisa mengkritisi komponen apa saja yang ada di dalam karya ilmiah ini, eh, rasanya akan lebih mudah kita menulis ya atau menuangkan gagasan kita melalui karya tulis ilmiah gitu. Nah, saya izin share screen dulu ya materi yang akan saya sampaikan. Oke. Nah, ini saya sudah membuat ya salindia atau PPT-nya gitu. Ini penulisan artikel ilmiah ya. Nah, sebelum masuk memang yang menjadi dasar dari artikel ilmiah adalah suatu gagasan kita atau judul yang akan kita gunakan. Nah, ini ada suatu ilustrasi ya bagaimana ini topik ini menjadi ranah yang paling besar yang nanti akan masuk kepada tema. Tema ini mulai agak sempit ya dan nanti mulai masuk lagi kepada judul. Nah, ini adalah suatu konsep dasar teman-teman memahami ya dari topik sampai pengambilan judul yang sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan gitu ya. Nah, langsung kita masuk saja ke contoh. Nah, ini ada tema, ada topik, ada judul. Contoh misalkan di sini ada contoh ya. Temanya dalam contoh ini misalkan pendidikan karakter. Ya, kita mulai masuk lagi kepada topik. Topiknya ingin mengimplementasikan pendidikan karakter di SD. Gitu. Ya. Topik ini masih bisa luas, bisa saja kita mengimplementasikan pendidikan karakter di SMP atau kita bisa mengimplementasikan pendidikan karakter pada organisasi kepemudaan gitu ya. Nah, judul harus bisa lebih spesifik untuk membandingkan atau mengetahui tema, topik dan judul. Nah, judul contoh ini kita buat menjadi implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler di SDN 05 Bandung. Apa yang bisa membuat ini terlihat lebih spesifik? Pertama, ya, pendidikan karakter ini diterapkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, pertanyaannya, apakah selain kegiatan ekstrakurikuler kita bisa menanamkan nilai pendidikan karakter? Ya, jawabannya bisa. Kan bisa saja eh, pendidikan karakter ini bisa diimplementasikan atau bisa melalui ya pengimplementasiannya ini pada kegiatan pembelajaran formal ya atau kegiatan yang lain. Nah, kenapa harus di SDN 05 Bandung gitu? Apakah bisa di SD yang lain? Ya tentu saja bisa. Ini kan karena ini judul akhirnya ini bisa lebih spesifik. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana itu tema, mana itu topik, mana itu judul. Ini bisa teman-teman baca ya. Karena kalau saya baca ini mungkin teman-teman akan lama menyimak hal ini. Jadi saya langsung masuk kepada contoh saja agar kita bisa lebih sederhana menggambarkan mana itu tema, topik dan judul. Oke. Itu ya. Nah, kemenarikan dalam judul ini sangat menentukan ketertarikan seorang eh, apa ya penilai atau reviewer
gitu dalam melihat kualitas tulisan teman-teman. Ya sebetulnya belum bisa melihat kualitas ya kalau hanya judul saja gitu. Tapi setidaknya ketertarikan itu ada. Makanya dari judul itu sangat menentukan bagaimana artikel teman-teman ini menarik atau tidak gitu. Oke, selanjutnya kita mulai masuk. Nah, dalam pendahuluan sebetulnya perbedaan artikel jurnal dengan skripsi itu bedanya artikel jurnal lebih ringkas ya. Gitu. Nanti kita bahas perbedaannya ya. Ini kita fokus pada konten artikel jurnal saja. Contoh dalam pendahuluan di dalam artikel jurnal. Artikel jurnal ya, komponen utama itu ada pendahuluan. Ya, pendahuluan ini mengandung berbagai macam komponen. Seperti ada penuangan latar belakang. Ya, masuk lagi ada permasalahan gitu. Nanti mulai masuk lagi kepada penelitian yang relevan. Nah, latar belakang itu kita harus bisa mengemukakan hal yang melatar belakangi mengapa penelitian harus dilakukan, apa yang menarik gitu, atau permasalahan apa sehingga teman-teman tertarik ingin menyelesaikan persoalan tersebut atau mengatasi hal tersebut gitu. Latar belakang ini akan berkorelasi pada permasalahan ya gitu. Nah, permasalahan adalah masalah yang ingin ditemukan dalam penelitian. Penulis bisa menemukan masalah setelah melakukan observasi singkat. Artinya teman-teman harus mengamati dulu. Tentu saja ketika kita ingin membuat artikel ilmiah, tentu ada pengamatan terlebih dahulu dong, apa yang ingin kita selesaikan dari persoalan tersebut. Karena artikel atau tulisan ini bisa ada karena keresahan kita sebagai seorang peneliti. Tidak mungkin rasanya seorang peneliti tidak memiliki keresahan gitu ya. Nah, setelah itu penelitian harus mengaitkan dengan penelitian yang relevan atau kajian relevan ini ya. Hal ini dimaksudkan supaya melihat penelitian yang sedang dilakukan mengandung kebaruan ya. Jadi penelitian relevan ini teman-teman bisa mengaitkan gitu. Mengaitkan apa saja mengaitkan berbagai macam penelitian yang hampir serupa dengan judul yang teman-teman ingin teliti. Atau bisa jadi judul yang teman-teman teliti itu sudah diteliti oleh orang juga dengan objek yang sama, dengan pendekatan yang sama, lalu untuk apa kita meneliti? Begitu ya. Tapi kalau misalkan ada objek yang sama, permasalahan yang sama, dan teman-teman bisa menemukan perbedaannya, itu baik juga. Makanya di penelitian relevan ini kita mengumpulkan berbagai macam penelitian yang mungkin hampir sama atau kita bisa melihat perbedaannya di mana gitu, sehingga nanti akan tercipta suatu kebaruan atau gap. Nah, ini yang dimaksud ya, gap atau kekosongan. Nah, ini setelah kita mereview berbagai macam judul penelitian yang serupa ya atau kajian relevan tadi, tentu kita akan melihat kekosongan di sana. Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan mengenai tema-tema atau objek-objek yang berkaitan dengan penelitian kita, adakah kekosongan dari penelitian-penelitian terdahulu itu sehingga kita menemukan celah untuk untuk mengeklaim bahwa penelitian kita ini ya itu belum tersentuh atau ada hal kebaruan yang ingin dilakukan oleh penelitian kita gitu ya. Nah, ini bisa secara definisi teman-teman bisa baca sendiri ya, bahwa gap penelitian ini adalah kekosongan, kekurangan atau celah pengetahuan. Artinya kalau celah tuh ada perbedaan sedikit juga tidak apa-apa, itu berarti penelitian kita dianggap memiliki kebaruan ya gitu. Nah, pada tahap terakhir dalam pendahuluan, teman-teman diminta untuk mengemukakan tujuan penelitian ya gitu. Karena dari gap ini bukan hanya teman-teman mencari kekosongan, tapi di situ teman-teman juga akhirnya bisa menemukan kebaruan dari kekosongan itu. Begitu ya.
Nanti masuk ke tujuan penelitian. Setelah teman-teman menemukan kekosongan dan akhir menyimpulkan kebaruan dalam penelitian teman-teman, kita mulai bisa memberikan tujuan penelitian kita ingin apa dan bagaimana. Begitu. Jadi tahapannya dalam pendahuluan ada latar belakang, hal apa saja yang melatar belakangi permasalahan yang hari ini mungkin teman-teman rasakan setelah mengamati persoalan tersebut. Terus sajikan penelitian relevan atau penelitian terdahulu sehingga kita bisa melihat gap atau kekosongan dalam penelitian ini. Setelah itu teman-teman bisa menyimpulkan bagaimana kebaruan dari kekosongan yang teman-teman temukan pada kajian relevan tersebut. Dan sebelum mengakhiri pendahuluan ini, teman-teman diminta untuk menuliskan tujuan penelitian teman-teman sehingga pembaca akan lebih mudah melihat pendahuluan teman-teman ini memiliki tujuan apa, gitu ya. Nah, nanti kalau untuk pertanyaan misalkan ya, Kak, ini bagaimana? Apakah dalam pendahuluan dalam artikel jurnal ini ditulis dengan subbab-subbab ini? Sebetulnya saya mencantumkan berbagai macam komponen ya, ada latar belakang, rumusan masalah, penelitian relevan, gap atau kekosongan tadi, dan tujuan penelitian itu untuk mempermudah kita dalam melihat apa saja sih yang ada dalam pendahuluan. Tapi secara teknisnya penulisannya itu tidak dibuat subbab ya. Jadi secara garis besar atau secara utuhnya itu masuk ke dalam pendahuluan tanpa dipisah menjadi subbab-subbab. Jadi dalam pendahuluan sudah bisa menggambarkan semua aspek ini yang tadi saya sebutkan 5 komponen tadi dalam pendahuluan. Jadi seperti itu ya, gitu. Berbeda dengan skripsi. Kalau skripsi biasanya dia terkumpul menjadi subbab-subbab, begitu ya. Oke, langsung masuk ke setelah pendahuluan. Biasanya dalam artikel jurnal itu ada kajian teori atau kajian pustaka, ya, atau juga kumpulan teori-teori. Tapi kita harus bisa melihat lagi karena jurnal ini kan artikel jurnal kita ini akan disesuaikan oleh template nanti ya, tergantung template yang dimiliki oleh lembaga jurnal tersebut. Ada lembaga jurnal yang tidak mencantumkan kajian teori, jadi setelah pendahuluan tuh bisa masuk langsung ke metode, langsung ke sini. Tapi ada juga lembaga jurnal yang minta kajian teori atau kumpulan-kumpulan teori apa saja yang digunakan, gitu. Kalaupun tidak ada gitu komponen kajian pustaka ini, biasanya kita itu harus mencantumkan teori apa yang digunakan pada pendahuluan. Contoh misalnya karena tadi kita menggunakan pendidikan karakter, harus tersaji gitu dalam pendahuluan ya, teori mengenai pendidikan karakter menurut siapa, atau misalkan klasifikasi pendidikan karakter, misalkan ada 18 pendidikan karakter yang dicetuskan oleh Kemendikbud ya kalau tidak salah. Itu bisa kita gunakan. Nah, jadi kalau diminta untuk menulis berarti kita harus memisahkan atau membuat ulang teori ya, kajian teori ini disesuaikan dengan kebutuhan judul. Judul kita misalkan apa? Di sana ada karakter misalkan ya. Terus ada apa lagi misalkan yang komponen kedua, komponen ketiga ada teori apa lagi, itu harus disesuaikan. Jadi kumpulan teori pada kajian teori ini atau kajian pustaka ini itu adalah hal-hal atau teori-teori apa saja yang mewakili dari kebutuhan teman-teman untuk menyelesaikan tulisan ini, gitu. Ya sederhananya kita tarik dari judul saja, ya. Kita butuh teori apa saja untuk memecahkan itu, gitu, atau rumusan masalah ya untuk menjawab rumusan masalah. Kumpulan teori intinya ya. Biasa kalau di bab di skripsi itu di bab 2. Ya, tapi ini bisa dipisah, bisa juga dia sudah termasuk ke dalam pendahuluan. Jadi kita harus melihat dulu template-nya. Gitu. Tapi paling tidak penjelasannya seperti ini ya. Untuk kajian teori, anggaplah template jurnal yang kita nanti akan sesuaikan itu kajian teori atau teorinya minta dipisah ya, gitu. Berarti kita akan menjelaskan nih ya, menjelaskan teori yang digunakan,
Pada bagian ini, penulis atau peneliti diminta untuk menentukan atau memilih teori yang akan digunakan. Kesesuaian dalam memilih teori akan memudahkan penulis atau peneliti untuk menganalisis data penelitian. Jadi sebetulnya teori ini digunakan untuk memudahkan kita juga terhadap atau mendefinisikan suatu kebutuhan permasalahan yang ada di dalam artikel kita. Gitu, ya. Seperti itu. Nah, dari pendahuluan setelah itu masuk ke kajian teori atau pustaka, mulai kita masuk ke metode. Nah, metode ini juga tidak dibuat subbab-subbab, ya. Metode ini kerangkanya sebetulnya dia biasanya ya tergantung ya, ada yang membuatnya dalam satu paragraf, ada juga membuatnya sampai 2 atau 3 paragraf, itu tergantung kebutuhan kita dalam mendefinisikan. Tapi paling tidak kita bisa menjelaskan sistematika penelitian kita itu dengan baik pada metode ini. Ya gitu. Nah, metode biasanya isinya seperti ini, ya. Ada metode apa yang digunakan, terus strategi penelitiannya seperti apa, jenis dan sumber datanya itu harus dijelaskan juga, jenisnya seperti apa dan sumber datanya seperti apa. Terus teknik pengambilan data. Nah, kalian ngambil data itu penelitian menggunakan teknik apa saja, seperti teknik wawancara, observasi, teknik dokumen dan lain-lain ya. Terus cara memvalidasi datanya itu seperti apa, itu pun jika dibutuhkan, dan teknik analisis data, bagaimana teman-teman menganalisis datanya itu seperti apa. Nah, itu metode. Kalau ada pertanyaan, Kak, ini dibuatnya nanti per subbab enggak? Tidak dibuat per subbab, tapi dia dideskripsikan. Ya, gitu. Seperti itu. Jadi tadi saya sudah menjelaskan pendahuluan, setelah itu ada kajian teori atau kajian pustaka, masuk lagi pada apa? Metode penelitian, ya. Setelah itu kita akan lanjut pada bagian pembahasan. Ya. Oke. Pada bagian pembahasan, sederhananya saya mendefinisikan seperti ini. Pembahasan itu kan hasil. Biasanya artikel jurnal bisa menyebutnya sebagai hasil dan pembahasan. Jadi nanti dipisah, ya. Tapi ada juga yang langsung ke pembahasan. Tergantung sistematikanya. Gitu. Nah, pada pembahasan biasanya pada bagian ini ya, ini berisi tentang jawaban dari permasalahan. Contoh, kalau masalahnya kita memiliki 3, berarti kita harus menjawab 3 dari pembahasan itu. Ya, kalau rumusannya 2 ya berarti cukup 2 yang dijawab. Nah, paling tidak kan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita memiliki fokusnya 3 atau rumusan masalahnya 3, harus dijawab 3 atau dibuat menjadi 3 subbab. Sehingga kita akan lebih mudah melihat suatu persoalan dan jawabannya itu dikemukakan dalam hasil dan pembahasan ini. Isinya apa ya? Isinya hasil terkait pembahasan teman-teman terkait permasalahan yang sudah teman-teman tentukan atau fokus yang ingin teman-teman selesaikan pada penelitian ini. Gitu. Untuk contohnya mungkin teman-teman bisa melihat berbagai macam publikasi artikel jurnal yang bisa dipelajari oleh teman-teman ya. Gitu. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah sering diarahkan oleh para dosen ya. Gitu. Nah, setelah itu ada simpulan ya. Simpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan atau tujuan penelitian atau temuan ilmiah yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis. Bila perlu, di bagian akhir kesimpulan dapat juga dituliskan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya atau rekomendasi biasanya ya. Misalkan peneliti merekomendasikan penelitian ini bisa dilanjutkan dengan apa misalkan, atau dengan metode apa, dengan apa misalkan. Itu rekomendasi, itu merupakan saran ya bagi peneliti yang sudah melakukan, sehingga penelitian yang dikembangkan ini bisa ditelaah lebih jauh atau dieksplor dikembangkan ya, dieksplorasi gitu lebih jauh lagi gitu ya, sehingga akan menjadi penelitian yang memiliki banyak temuan begitu ya.
Nah, itu simpulan. Nah, ini referensi. Referensi ini menjadi strategi loh. Jadi jangan sampai melewatkan referensi. Gitu ya. Referensi ini memiliki kriteria juga. Kita harus mengenal juga selingkung dalam jurnal tersebut. Ada yang meminta referensi itu 25. Ada yang meminta referensi itu bisa sampai 30 bahkan 40. Kita harus melihat juga terkait kelas dari artikel itu ya. Gitu, atau grade-nya. Gitu. Tentu saja nanti akan berbeda ya. Tujuan kita untuk mempublikasikan tulisan kita pada artikel Sinta 6 dengan Sinta 2 misal, itu akan berbeda grade-nya ya. Tapi paling tidak kita coba terus menulis ya. Gitu. Kita harus latihan juga gitu, harus melihat atau merasakan atmosfer dari bawah gitu ya. Gitu, rasanya ditolak gitu. Kita harus merasakan gitu. Gitu. Terus juga rasanya diterima di Sinta 6. Nanti kita akan merasakan rasanya ditolak di Sinta 3. Akhirnya kita akan merasakan juga diterima di artikel kita di Sinta 3 dan seterusnya. Itu adalah tahap yang akan mengupgrade atau mengembangkan diri. Tapi paling tidak teman-teman sudah ada di jalur yang benar ya. Perhatikan selingkung dalam jurnal gitu ya. Dia membutuhkan referensi berapa gitu ya. Terus juga dia menginginkan referensi yang dirujuk dari jurnal itu berapa persen dan buku berapa persen. Itu menjadi tolak ukur juga gitu ya. Nah, paling tidak itu ya ada 10 slide gitu. Memang harapan saya apa ya, teman-teman bisa memahami kerangka ini ya. Ini belum secara detail ya, mungkin teman-teman belum bisa tergambar gitu bagaimana cara penulisannya, tapi paling tidak namanya saya menjelaskan kerangka ini, setidaknya teman-teman melihat gitu ya bahwa kerangkanya itu sudah teman-teman ketahui ya. Tinggal teman-teman mengeksplor sendiri ya. Itu banyak gitu, penelitian-penelitian itu banyak dan artikel jurnal itu banyak. Tinggal teman-teman sinkronkan gitu ya dengan apa yang saya sampaikan hari ini gitu pada kesempatan kali ini gitu. Oke. Karena ini sharingnya dalam bentuk konten ya, teman-teman mungkin jika ada pertanyaan bisa bertanya di komentar di bawah ini, dan saya berharap teman-teman teruslah menulis ya. Walaupun menurut teman-teman tulisan ini belum baik, tapi teruslah menulis, karena kalau teman-teman sudah ada di tahap itu adalah suatu hal yang sudah baik. Tinggal kita menekuni saja menjadi hal yang konsisten, karena apalagi untuk teman-teman mahasiswa ya, karena eksistensi kita kan sebagai kaum pemikir yaitu ada pada tulisan ya, karena tulisan itu adalah buah dari pikiran kita. Itu paling tidak itu aja teman-teman. Mohon maaf jika memang sharingnya tidak terlalu banyak ya, tapi saya sudah memaksimalkan apa yang sudah menjadi pengalaman saya ya, walaupun hanya sedikit. Kita saling mendoakan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun, khususnya dalam menempuh pendidikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.